Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'azamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan dua nikmat itulah nikmat-nikmat yang besar. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di babak terakhir bulan suci Ramadan ini. Di babak terakhir ini di dalam sejarah Islam ada hal-hal yang sangat perlu kita ketahui dan kita camkan. Di babak terakhir ini Rasulullah berada di Mekah tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah itu adalah tahun penaklukan Mekah, Fathul Mekah. Rasulullah bersama 10.000 tentaranya, 10.000 ya, dapat menaklukkan Mekah yang dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tanpa senjata, tanpa berdarah. Ketika Rasulullah bersama 10.000 tentara Islam tiba di Mekah, Rasulullah bertakbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat agung suara itu, gemuruh luar biasa diucapkan oleh 10.000 orang Islam. Akhirnya orang-orang kafir, tokoh-tokoh yang telah berdosa dengan Rasulullah, yang menghalangi dakwah Islam, mereka itu justru meninggalkan rumah, mereka lari ke gunung-gunung, naik ke bukit karena takut kepada tentara Islam. Ada yang menyeberangi laut, lari ke Yaman dengan kudanya, lalu menyewa perahu menuju Ethiopia dan sebagainya. Karena mereka itu takut kepada orang-orang Islam, takut kepada kalimah thayyibah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takut. Mereka takut. Ketika Rasulullah sudah menguasai Mekah, Rasulullah mengeluarkan pernyataan. Pernyataannya adalah yang pertama, siapa yang masuk Ka'bah aman. Siapa yang tinggal di rumahnya masing-masing aman. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, itu mertua Rasulullah. Abu Sufyan itu mertua Rasulullah, karena istri Rasulullah itu adalah Ramlah ya. Tetapi Abu Sufyan ini masih kafir waktu itu ya. Aman juga kalau masuk ke dalam rumah itu. Jadi Abu Sufyan merasa tersanjung ya, karena rumahnya disejajarkan oleh Rasulullah dengan Ka'bah, tempat yang aman. Nanti dia lembut hatinya masuk Islam, mertuanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Tetapi Rasulullah juga mengeluarkan pernyataan. Ada 20 orang
yang halal darahnya. Kalau dapat harus dibunuh, wajib dibunuh. Kecuali mereka masuk Islam. Masih ada jalan. Itu Rasulullah. Rasulullah memberi amnesti kepada orang-orang yang wajib dibunuh kecuali kalau mereka itu masuk Islam. Ada 3 kita sebut namanya. Yang pertama Hindun. Hindun ini adalah Hindun bin Utbah. Hindun inilah yang memerintahkan Wahsy, seorang budak, untuk membunuh paman Rasulullah Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Jadi setelah Hamzah terbunuh, dibelah dadanya oleh Wahsy, dan Hindun datang meminum darah Hamzah dan memakan jantung Hamzah. Kenapa Hindun ini begitu benci kepada Hamzah? Karena anak Hindun dibunuh oleh Hamzah di dalam perang Badar. Dendam luar biasa. Tetapi Hindun diselamatkan oleh Allah. Ketika dia tahu bahwa Rasulullah menghalalkan darahnya, berarti Hindun itu orang yang wajib dibunuh. Dengan sangat berani dia datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah Muhammad, apakah tidak ada pintu maaf bagi saya? Saya membenarkan Allah SWT Tuhanku dan engkau Rasulnya. Aku ingin masuk Islam, kata Hindun bin Utbah. Rasulullah mencabut mencabut hukuman. Kalau kamu mau masuk Islam, Allah akan memaafkan kamu, Allah akan mengampuni dosamu, dan engkau akan masuk surga. Jadi Hindun itu dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Hindun itu ada Wahsy. Wahsy ini adalah orang Ethiopia, hamba sahaya dari Hindun tadi. Jadi Hindun memerintahkan Wahsy untuk membunuh Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Wahsy tidak berani menghadap Rasulullah. Dia meminta orang lain, coba tanya kepada Muhammad, apakah dia mau memaafkan saya? Saya ingin masuk Islam. Ternyata Rasulullah menjawab, silakan dia datang dengan menundukkan kepala, jangan melihat saya juga tidak bisa melihat Wahsy. Karena dendam saya luar biasa kepada Wahsy. Dia membunuh paman saya dan memakan jantungnya juga. Wahsy datang menghadap Rasulullah tanpa melihat wajah Rasulullah. Ya Rasulullah, aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasulullah, semoga Islam kamu baik. Semoga Islam kamu baik. Pergilah. Saya tidak bisa melihat wajahmu, kata Rasulullah dalam hadis sahih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ternyata Wahsy betul-betul beriman dan beribadah. Setelah Rasulullah wafat, dia dekat dengan Abu Bakar. Abu Bakar mengangkatnya sebagai tentara muda, masih muda dia, yang memang cukup berani. Dan dialah yang membunuh Musailamah Kadzab, nabi palsu di zaman Abu Bakar. Setelah dia membunuh Musailamah Kadzab, Wahsy berkata, ya Allah, aku telah membunuh manusia terbaik Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku membunuh manusia terburu Musailamah Kadzab. Mudah-mudahan engkau mengampuni dosaku. Itu Wahsy. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, selain Wahsy, ada seorang lagi yang dihalalkan darahnya. Artinya dia harus dibunuh mati. Siapa itu? Anak Abu Jahal. Ya. Anak Abu Jahal itu Ikrimah bin
Abu Jahal. Dia wajib dibunuh mati. Ikrimah itu melarikan diri karena sangat takut dibunuh. Bersama istrinya dia lari, naik perahu ingin menuju Ethiopia, Habsyah. Tetapi di dalam laut itu terjadi badai yang luar biasa. Jadi hampir terguling perahunya itu. Dia berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami, saya akan kembali ke Mekah menjumpai Muhammad dan saya masuk Islam. Saya tidak takut dibunuh." Jadi rupanya Allah memperkenalkan doa Ikrimah. Nah, dia balik dengan perahunya, angin kencang tidak ada lagi. Bersama istrinya, dia menjumpai Rasulullah di Ka'bah, dia masuk Islam. Kata Rasulullah, "Engkau adalah anak musuhku Abu Jahal. Kalau engkau sudah masuk Islam, engkau adalah sahabatku. Kalau engkau beriman, engkau masuk surga." "Ya Rasulullah, saya beriman kepada agama Islam." Dan kemudian Ikrimah ini syahid di dalam perang di zaman Umar bin Khattab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi selama di Mekah, Rasulullah semua di Mekah itu 24 hari. Rasulullah berhari raya di Mekah. Jadi beliau sampai di Mekah dulu tanggal 8 bulan Ramadan. Jadi 8 Ramadan berada di Mekah, beliau baru pulang 5 hari atau lebih kurang 6 hari setelah hari raya. Setelah hari raya, beliau berhari raya di Mekah tahun ke-8 Hijriah. Apa tugas Rasulullah selama di Mekah? Yang pertama, Rasulullah itu menghancurkan 360 buah patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Dihancurkan semuanya. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak benar ketika Rasulullah lahir lalu patung itu bertabrakan bersamanya seperti dalam syair Aceh, itu tidak benar. Waktu Rasulullah lahir patung itu biasa-biasa saja. Malah sekarang sudah umur usia Rasulullah 61 tahun, baru Rasulullah menghancurkan patung-patung yang ada di Mekah. Hadirin yang dirahmati Allah, sambil membaca ayat Al-Quran, Rasulullah menghancurkan patung itu. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, inna batila kana zahuqa. Jadi 100.000 orang mengucapkan kalimah itu bergemuruh dan menghancurkan patung-patung itu. Itu terjadi bulan Ramadan, bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah, patung-patung yang ada di dalam Ka'bah, di sekeliling Ka'bah itu mudah dihancurkan. Kenapa? Karena kecil-kecil. Tetapi ada patung batu alam. Jadi Latta, Uzza, Manat, Asar, itu adalah patung-patung batu alam yang sangat keras dan batu raksasa. Manat misalnya di Kudet, itu batu alam itu ya sebesar rumah tipe Digana. Sangat luar biasa. Jadi Rasulullah memerintahkan, ini terjadi bulan Ramadan, bulan Ramadan. Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid disuruh menghancurkan patung raksasa itu dari batu alam. Jadi Khalid bin Walid membawa tentara 30 orang. Tentara berkuda 30 orang. Dan sampailah di situ, sudah dihadang oleh penyembah-penyembah berhala itu. Jangan coba-coba kalian orang Islam menghancurkan Tuhan kami. Ini Tuhan kami, Latta.
Tuhan kami ini, jangan coba-coba kami melawan. Terjadilah perang dan Khalid bin Walid jangan tanya, dia itu Saifullah, orang yang ahli perang. Mereka kalah, mereka melarikan diri ke gunung-gunung. Dicobalah memukul dengan martir, dihancurkan sehingga rata dengan tanah. Rata dengan tanah. Khalid bin Walid pulang menjumpai Rasulullah di Mekah. Ini di Qudayd ini di luar Mekah, di luar kota. Ya Rasulullah, sudah berhasil saya hancurkan patung Lata itu. Rasulullah dengan tersenyum, belum. Kembali lagi. Kenapa saya kembali ke sana ya Rasulullah? Karena engkau belum menemukan si Lata itu. Kembalilah, nanti kamu akan menemukan Lata dan engkau bunuh dia. Jadi Khalid bin Walid kembali ke Qudayd, menjumpai mana engkau Lata, mana engkau Lata? Ini Khalid bin Walid, ini pedang Allah. Mana kamu? Tiba-tiba muncullah dalam batu itu seorang perempuan hitam bertelanjang dengan rambut terurai. Oh, ini kamu Lata. Ya, saya Lata, saya Tuhan, katanya. Dipotonglah dua, mati berdarah di situ. Kemudian Khalid bin Walid dan tentaranya kembali menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sudah saya bunuh Lata itu. Itulah si iblis laknatullah yang menggoda manusia. Dia si setan ini, si iblis inilah yang menggoda, mengakui dirinya Tuhan untuk menyesatkan manusia. Begitu ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Al-Hariqum Maktum. Di situ kalau mau dibaca di situ. Tetapi juga ada cerita ini di dalam kitab Hayatul Muhammad oleh Muhammad Iqbal. Ada di mana-mana, di dalam kitab-kitab tarikh ada cerita ini. Kemudian dalam fikih sirah oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali juga menulis itu. Memang sahih sekali, bukan dongeng. Karena saya sudah berjanji dengan guru saya dulu, dengan Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Bapak Haji Sufyan Hamzah, saya tidak akan cerita dongeng di Masjid Raya. Saya tidak akan cerita dongeng di Masjid Raya. Yang saya cerita di Masjid Raya adalah sejarah yang murni. Kalau kita cerita dongeng, mungkin yang mendengar radio itu lebih banyak. Sekarang aja mungkin ada 1 juta orang dengar radio Baitur Rahman nih. 1 juta. Kalau saya cerita dongeng mungkin 3 juta. Tetapi saya tidak mau mulut saya kotor dengan cerita-cerita dongeng. Kalau tidak hadis sahih, saya tidak mau cerita. Jadi cerita penghancuran patung ini sahih, hadis sahih. Satu lagi, Amr bin As diutus oleh Rasulullah untuk menghancurkan Manat. Jadi Manat nama patung. Manat ini juga dihancurkan oleh Amr bin As dengan kekuatan 30 tentara berkuda juga. Kemudian Sayyidina Ali diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan Sar, jadi nama patung juga. Jadi Nasar dihancurkan oleh Sayyidina Ali dengan 30 tentara berkuda juga. Semuanya berhasil. Kemudian tidak ada lagi patung-patung penyembahan berhala di Mekah. Tetapi ada patung di rumah-rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk tim dari panglima-panglima tadi. Sudah pulang semuanya. Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, juga sahabatnya Zubair bin Awam,
Talhah bin Ubaidillah untuk apa istilahnya datang ke rumah-rumah orang. Semua patung-patung yang ada di rumah orang di Mekah itu dihancurkan. Setelah itu turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, kamu lihat wahai Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, agama Allah. Maka bertasbihlah, memuji Allah dan memuji Allah walham dan minta ampun wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Datanglah suku-suku, datanglah kabilah-kabilah yang belum masuk Islam, berduyun-duyun menjumpai Rasulullah, mereka masuk Islam. Luar biasa, masuk Islam. Datang dari Yaman, datang dari Hadratul Maut, datang dari Oman, datang dari dari Bahrain, datang dari Suriah, datang dari Syam dan sebagainya, Yordania, berbondong-bondong masuk Islam semuanya, sehingga di tahun itu juga seluruh Jazirah Arab, yang disebut Jazirah Arab itu, sebuah semenanjung yang menjorok ke laut, ada laut Arab, laut Merah, kemudian batasnya adalah Irak dan Yordania, Irak dan Suriah. Jadi Irak tidak termasuk Jazirah Arab karena ada Sungai Tigris, itu batasnya. Jadi walaupun orang itu orang Arab, Irak itu orang Arab, tapi tidak termasuk Jazirah Arab, itu batasnya. Begitu juga Suriah orang Arab, tetapi tidak termasuk Jazirah Arab karena mereka dibatasi, itu termasuk Asia, termasuk Asia Barat atau Timur Tengah, jadi tidak masuk Jazirah Arab. Jadi kata Rasulullah dalam hadis sahih, setelah penaklukan Mekah, setelah turun ayat surat itu tadi, idza jaa nasrullahi, jadi surah An-Nas itu An-Nas. Setelah ini sampai kiamat nanti tidak ada lagi di Jazirah Arab ini dua agama, yang ada hanya agama Allah. Luar biasa. Jadi seluruh Jazirah Arab cuma satu agama. Arab Saudi Islam 100%, Yaman Islam 100%, Qatar Islam 100%, Kuwait Islam 100%. Apalagi Hadratul Maut tadi, Oman 100%, Bahrain 100%, Abu Dhabi 100%. Tidak ada kecuali duta-duta besar dari negara kafir. Semua menyembah Allah SWT. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan Irak? Ternyata di Irak sekarang itu ada 10% Kristen. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan Mesir? Di Mesir sekarang ini 20% Kristen. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan Suriah? Di Suriah malah sampai 40% Kristen. Tapi Jazirah Arab hanya satu agama, agama Islam. Ini hikmahnya, luar biasa. Walaupun ada juga sedikit Syiah,
Jadi Syiah ada juga di Arab Saudi, di kota Abadan itu ada Syiah. Tapi Syiahnya Syiah yang baik. Syiah Zaidiyah. Di Yaman juga ada Syiah. Syiah Zaidiyah lebih baik. Syiah yang mendekati mazhab Syafi'i. Bagus. Tapi Syiah sesat kita lihat tidak ada di Jazirah Arab. Jadi Syiah sesat itu Iran, Irak, itu kan? Itu di luar Jazirah Arab. Misalnya di Bahrain itu Syiah juga. Bahrain sebenarnya dia pulau sendiri, berarti di luar Jazirah. Yang disebut Jazirah Arab tadi tidak masuk Bahrain, karena Bahrain pulau sendiri. Inilah berkat hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, setelah ini di Jazirah Arab tidak ada lagi dua agama kecuali agama Allah. Luar biasa. Itu mah sebuah ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan begitu, kadang-kadang kita terpaksa menangis. Kenapa kita menangis? Hanya tanah Aceh yang sama dengan Mekah, yang sama dengan Jazirah Arab. Di Jazirah Arab tidak ada satupun patung, karena patung diharamkan dalam Islam. Alhamdulillah, ulama-ulama besar Aceh, pemimpin-pemimpin Aceh juga telah mengharamkan patung di bumi Iskandar Muda. Enggak ada patung kita. Ke Medan saja penuh dengan patung-patung. Jakarta, Bandung, Surabaya, patung pahlawan ini, patung pahlawan itu. Alhamdulillah, negeri ini benar-benar serambi Mekah. Tetapi sampai kapan kita bisa mengikuti jejak Mekah, jejak Jazirah Arab yang tidak ada patung? Sampai kapan? Sedangkan tetangga kita berpatung-patung. Di Timur Tengah juga. Saya ke Mesir, saya lihat di lapangan-lapangan itu patung-patung. Ada patung di Mesir. Di Irak, itu luar Jazirah Arab, Saddam Hussein buat patung. Ada patung. Tetapi di Jazirah Arab yang dikatakan oleh Rasulullah, mulai setelah ini tahun 8 Hijrah zaman dulu, di Jazirah Arab tidak ada dua agama, hanya satu agama Allah sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu berkat hadis. Mesir luar Jazirah Arab, Irak luar Jazirah Arab ada patung, Pakistan ada patung, Indonesia banyak sekali patung. Di ibu kota itu macam-macam patung. Tetapi Allah memuliakan Aceh serambi Mekah, tidak ada patung. Makanya kalau ada patung-patung itu jangan dibesar-besarkan. Misalnya demi kepentingan, misalnya ada patung gajah, itu enggak apa-apa untuk mengenang gajah putih. Tapi jangan besar-besar lagi, sudah baik seperti sekarang ini ya. Itu milik TNI, biarlah untuk mengenang gajah putih. Tetapi jangan dibesar-besarkan lagi ya. Kita tidak perlu patung Cunyadin, tidak perlu patung Tengku Umar, tidak perlu patung Tengku Cik Ditiro, tidak perlu patung Iskandar Muda. Kita tidak perlu karena haram. Haram. Kalau tidak haram nggak apa-apa. Ini tentang patung. Tapi kita mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Pahlawan Panglima Polim kita kenang jasanya. Tengku Cik Ditiro kita kenang Cunyadin,
Cut Mutia, Tuku Umar, kita kena. Mengenang jasa pahlawan itu baik. Mungkin juga sunnah. Ya. Karena mereka orang-orang baik. Tetapi menyembahnya adalah syirik. Membuat patung untuk mengenangnya itu adik syirik. Karena kita takut suatu saat generasi yang akan datang, cucu-cucu kita akan menyembah patung itu. Karena patung-patung yang disebut dalam Al-Quran, Lata, Uzza, Manan, Nas, dan lain-lain itu adalah patung-patung orang saleh di zaman Nabi Nuh. Tapi kemudian setelah lama-lama, ya, mereka menyembah patung-patung itu. Kita tidak ingin di Aceh ada patung. Ya. Jadi jangan latah, MPU harus menjaga ini. Kalau sudah dibuat patung-patung fatwa terus, tidak boleh. Tapi kalau MPU tidak berfatwa, bisa jadi nanti bupati-bupati Bangai hana mumpung agama, Gana? Karya pegat patung ini di ibu kota kabupaten. Itu hana debu. Bandar debu kadang patung. Itu MPU harus menjaga. Kemudian MAA, Majelis Adat Aceh, juga harus menjaga. Jangan sampai kota-kota Aceh itu dibuat patung. Jadi demikian, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.